Yuk subscribe yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama Om Dian di acara Kautish. Hari ini bersama dua mahasiswi Om yang cantik-cantik ini. Bagaimana kabar hari ini? Saya alumni buat ya Pak. Oh, alumni. Sudah lulus rupanya, sudah sarjana ya? Alhamdulillah. Oke. Gimana rasanya jadi pengangguran? Oh, sangat-sangat lagi kondisi kayak gini ya, Om. Ya ampun, nyari kerja tuh kayak nyari berlian, susah banget. Susah ya? Susah nyari kerja apa susah nyari jodoh nih? Ada lah. Jadi jodoh mah gampang lah ya dicari lah. Iya. Tinggal Bener. ada. Oke. Titip aja Om. Perkenalan diri dulu dong. Oh ya. Bonjour, kuku. Halo, nama saya Novia. Saya alumni dari STBA Yapariaba Bandung. Jurusan Bahasa Prancis tahun 2000. Lulusnya tahun 2020. Oke, lulusan COVID ternyata. Iya. Zoom, anak Zoom. Anak Zoom. Lulusan COVID. Oh, berarti kemarin ininya apa itu namanya? Sidangnya? Oh iya, jelas. Sidangnya Online ya? online, yudisiumnya online Luar gitu. biasa. Nanti wisuda juga online. Aduh, gimana ya? Oke, yang kedua di sebelah kiri ada siapa namanya? Boleh perkenalan diri? Agnes. Lanjut perkenalan diri. Iya, halo, nama saya Agnes dari STBA Yapariaba Bandung, kelas karyawan, angkatan 2018. Sekarang masih semester 5. Oke, semester 5 kelas sore ya? Iya, kelas Kelas sore. sore. Jadi siang-siangnya tidur, sorenya baru kuliah, gitu Iya, ya? Resepsi sore-sorenya. Om. Enak dong ya. Iya, jadi memang kelas sore itu lebih padat, lebih banyak yang ngantuk juga mahasiswanya. Lebih Yang banyak ngajarnya bagaimana Om? yang ngajarnya Tambahan. tenaga sisa. Oh. Tenaga sisa, tapi kita mah Masih strong. cool, iya. Kita mah strong. Minum Benar-benar. suplemen. Oke. Jadi strong kita. Ya, hari ini kita akan diskusi-diskusi sedikit ya tentang apa nih hari ini kita? Tentang diri ya, aku dan Aku orang lain. dan orang Oke. lain. Permasalahan-permasalahan manusia yang sangat sederhana, sangat dasar. Kita hari ini syutingnya agak mendung, jadi takut hujan karena memang lightingnya kita belum modal ya, jadi memanfaatkan matahari. Matahari datang dong gitu. Iya. Harus manfaatkan alam Om. Memanfaatkan benar. alam. Jadi kita harus serasi Love dengan alam. nature. Serasi Iya. dengan alam. Biasanya penonton bayarannya ada nih, Iya, kalau iya. gini ada suaranya. Sekarang nggak ada, nggak apa-apa lah. Oke, nah, nih Om pengen nanya-nanya nih sama mahasiswa-mahasiswa yang dan mantan mahasiswa. Mantan mahasiswa. Pengen banget nih Aduh dibilang ya. alumni. Iya dong, 4 tahun bekerja keras nih Om. 4 tahun gitu? 4 tahun. Bukan 4,5. Enggak ya? Astagfirullah, 4 tahun, 4 4 tahun kurang pengennya mah. 4 tahun kurang. Ya kurang kan kemarin Iya, kurang. kurang benar-benar. Pasnya pas sekarang Baru 4 tahun benar. Luar biasa. Gimana pernah nggak sih itu punya kegalauan menentukan saya ini siapa sih, aku ini yang kayak gimana sih, masa depan aku kayak gimana sih, diri aku gimana sih, pernah nggak sih? Wah, sering sih tuh Om. Kayak apalagi sebelum masuk kuliah gitu ya Om ya, kayak aku mau jurusan apa gitu, aku mau jadi apa gitu, aku mau ambil apa yang bener-bener setelah aku lulus tuh aku jadi orang, dalam arti aku kerja dan gak gelantang-gelantung gitu. Selama ini jadi apa? Aduh, Sebelumnya apa? Ya, Odading. Odading. Iron Man dong saya. Jadi sebelum odading mimpi jadi orang. Iya. Jadi orang. Ya saya kan orang dalam arti yang sukses dan Oke. bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang tua kayak biaya mungkin ya, kayak gitu. Ya, Dah. hujan. Hujan gitu. Hujan, Pak. Jadi Ya bagaimana? udah, angkat. Itu kertas. Oke. Tadi kita kehujanan, ini masih kedengaran suara hujannya ya. Jadi kita pindah ke dalam ruangan meskipun agak gelap-gelap dikit, tapi ada suara hujan ya, diiringi dengan suara hujan, Suara jadi sedikit hujan.
sedikit berisik sebenarnya. Bukan romantis tapi berisik. Oke, kita lanjut tadi. Sampai mana kita? Saya nanya apa tadi? Kok jadi lupa saya? Oh, pernah Nanya, galau nggak? Ya. Iya, pernah galau. Pasti sih Pak, semuanya orang pasti akan galau untuk berpikir masa depan gitu Oke. ya. Apalagi dengar omongan orang gitu, terus tetangga, orang tua, bahkan keluarga aja kan kayak, ya kamu mendingan bagusnya ambil ini, bagusnya ambil ini gitu ya. Tapi kalau otak saya nggak mampu bagaimana ya Om? Aduh, gimana gitu. Kacau deh. Nah, iya. Kalau Agnes sendiri gimana nih? Ya dulu sempat waktu SMA kayaknya sempat pernah mikir kok diri gini-gini banget, udah gitu, udah kayak gitu, kenapa sih diri teh buat masalah terus gitu, sampai buat teman-teman atau enggak mama kan guru kan, nah jadi bahan omongan gitu, masa anak guru sifatnya kayak gini, nah udah kayak gitu, aku teh mikir, aku teh gimana sih diri aku teh gitu. Nah pas masuk kerja, akhirnya teh aku coba ketemu sama orang banyak, udah gitu coba ngeliat gitu ke diri sendiri, kayak sebenarnya aku teh mau kemana, aku teh siapa. Nah di situ di tempat kerja dapet ketemu orang banyak kan makin tahu nih kayak gimana kayak gitu. Oh berarti mencari jati dirinya melalui orang banyak begitu, maksudnya gimana? Bertemu orang banyak. Enggak sih, lebih gimana ya, waktu itu teh di waktu masuk dunia kerja tuh, di masa-masa teman-teman pada ninggalin, orang tua jauh kan, soalnya aku mes, terus nah udah gitu orang-orang kerja tau lah kayak gimana, nah udah gitu kayak gimana emang nggak tahu ya Om. Kayak gimana orang-orang kerja? Makanya jangan nganggur dong. Doakan saja. Oh iya siap tentunya. Orang-orang kerja anjing. Anjing rasanya anjing. Oke. Nggak apa kita itu untuk mengoleh aja, kita di sini nggak boleh ngomong anjing di sini. Itu tadi contoh ya? Itu contoh. Itu contoh. Oke. Berarti memang semua orang pasti pernah mengalami fase itu ya, apalagi yang anak-anak baru lulus SMA kadang-kadang tuh paling apa? Gejolak. Paling bergejolak, nyari jati diri. Katanya mahal, cenah mahal. Mencari jati diri, mencari gue harus bagaimana? What is purpose of life? Yes. Kayak ngerti gitu? Tahu Pak. Oh ngerti ya, bahasa Inggris kecilnya ngerti ya? Bahasa Prancis ngerti tapi? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Ngerti. Kalau ngerti nggak akan lulus dong. Oh, Oke, lanjut nih ya. Oke. Stresnya saat waktu apa itu memikirkan diri sendiri atau memikirkan jati diri itu pernah nggak sih? Atau sering banget? Kenapa lupa ya? Memikirkan jati. Sebenarnya kalau saya ya Om, nggak, karena alhamdulillahnya pas SMA udah langsung tahu, wah saya mau ambil jurusan bahasa Perancis gitu. Jadi pun pas keluar dari SMA, langsung ambil kuliah yang jurusan yang saya inginkan. Dan ya saya jalani, cuman pas kuliah baru saya ngerasa kayak, aduh salah nanti nggak salah sih alhamdulillah nggak, karena memang saya interest banget sama bahasa asing, sangat-sangat suka gitu, belajar bahasa baru, belajar hal-hal baru kayak gitu. Tapi emang bener-bener pas mulai kuliah ketemu orang yang, apalagi kan saya merantau gitu dari Jakarta ke Bandung gitu, melihat-lihat orang yang bermacam-macam karakter gitu, kayak tanpa sadar tuh saya jadi ngikutin ke mereka gitu. Kok ikut? Iya, karena saya mungkin belum punya ya jati diri itu. Kucing. Itu ada kucingnya guys. Kucingnya memang hyperaktif. Spiderman. Kucing. Kayak Spiderman. Ya Allah kaget. Iya, lanjut nih. Lanjut. Iya kan, jadi ngikutin orang gitu. Misalnya orang itu ternyata suka gitu kayak ngomong langsung, kasarnya mungkin sekarang mah salty lah gitu ya, sarkas gitu. Terus saya tanpa sadar kayak ngikutin gitu, kayaknya seru jadi orang itu, bisa jadi apa adanya. Ke bawah gitu. Jadi makin kesini kayak, wah ternyata
kehadiran orang lain tuh penting gitu loh, kayak bisa ikut ngebantu jati diri gitu. Membantu jati diri atau membantu mengaburkan? Dua-duanya sih. Itu ada yang membangun, ada yang justru menjatuhkan kan Nah, gitu. iya itu. Kita harus pintar-pintar juga milih sih Om kalau kayak Oke, gitu oke. makan. Sih kalau aku mah. Agnes sendiri gimana? Iya, waktu yang balik lagi yang waktu itu teh pas dunia kerja kan. Jadi bingung gitu, orang-orang kok pada ngejauhin, terus masalah harus dihandle sendiri. Nah, pas di titik itu teh aku kayak mikir gitu, aku jadi orang harus gimana. Jadi lebih introspeksi diri sih, ngelihat orang kayak gitu, aku nggak mau sama kayak mereka gitu. Aku pengen jadi diri aku yang apa adanya nih. Yang mana? Hah? Yang mana dirinya? Gak tahu. Yang mana? Tidak tahu. Akhirnya saat ditanya yang mana dirinya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak. Ya, Ya itu. Terus gitu. kalau pengalaman menghadapi omongan orang gimana? Menghadapi omongan orang lain? Coba dulu. Sok gua enggak. Ada omongan orang lain ya. Nah, Pernah waktu itu omongan kayak gimana? ya terus semuanya. Dari SMA aku sering diomongin sama orang lain. Oh my god. Jadi udah Sok kebal gitu. strong. Hebat. Jadi teman-teman Kalian yang insecure bisa tanya ke Mbak Agnes ya gimana caranya untuk strong menghadapi omongan orang lain. Betul. iya. Jadi kayak gimana ya? Waktu SMA tuh bener-bener SMA teh orang lain kan bilang masa yang paling menyenangkan kan. Tapi menurut aku enggak. Iya. Karena aku tuh anak guru pertama di situ. Guru-guru gimana ya? Yang namanya anak SMA kan pengen bebas, pengen apa. Anak guru tuh dilihat lu tuh nggak boleh ngelakuin hal yang gini lah, nanti norma-normanya citranya gini sama teman sekelas diomongin. Awalnya kayak ih kenapa sih mereka ngomongin gua, sampai sekarang juga masih sih ada yang ngomongin. Cuman lama-lama kayak ya udah itu mah omongan orang lain gitu. Dibanding gua gimana ya, bagusnya ada yang bagus didengar, yang nggak bagus ya udah gitu. Nggak usah terlalu diambil pusing gitu. Oke, yang bagusnya yang kayak gimana? Hah, kamu cantik. Ih. Aku tahu aku cantik. Iya. Wow. Bagus. Ya, silakan hubungi nomor pengaduan di bawah ini. Kalau Anda merasa terganggu dengan tayangan ini, silakan. Ya, kita memang itu fasenya memang ya, fase untuk memilih. Seperti itu bagaimana cara kita mendapatkan diri. Tapi pada dasarnya yang harus kita pahami dulu adalah bahwa diri kita ini sendiri adalah bagaimana cara kita memikirkannya. Jadi siapa diri kita, bagaimana konsep diri kita adalah bagaimana kita sendiri memikirkannya. Artinya kalau kita mikirnya diri ini A, nah, Om Dian ini gimana sih? Om Dian ini yang ini nih. Galak, Om Dian Om Dian galak. ini galak. Kalau ngajar suara tuh nyanyi tuh galak banget. Kamu ikut nyanyi gitu? Pernah nggak ya? Coba tes nyanyi dulu. Jangan dong. Oke. Sendiri soalnya kan paduan suara bukan paduan mandiri. Oh, oke. Paduan mandiri kan? Paduan mandiri. Paduan mandiri itu gimana? Iya nggak tahu. Suara mandiri Oh, mungkin mandiri. maksudnya. Ya. Jadi lebih Solo. karir. Oke, jadi memang kita itu pada dasarnya manusia kan memang konsep dirinya adalah yang dibuat oleh otak dia sendiri pada dasarnya. Artinya, apapun yang terjadi pada diri kita, kitalah yang bertanggung jawab sepenuhnya pada diri kita. Oh, ternyata Novia itu malas. Karena memang kamu sendiri memikirkan diri kamu malas. Tapi yang paling harus kita pahami adalah ternyata pengaruh orang lain dalam diri kita itu sangat besar. Wah, kata siapa, Om? Kata Bapak itu pokoknya. Itu siapa? Ada saya mengutip salah satu filsuf dari Prancis. Siapa tuh? Prancis namanya nggak tahu saya menyebutkannya gimana. Siapa? Jean-Paul Sartre. Benar. Oh, benar ya? Jean-Paul Sartre. Oh gitu cara menyebutnya. Kebetulan nih ada mahasiswa Prancis di sini. Alumni Ya, oke, sorry. Ini harus disebut itu sarjana linguistik ya? Iya, sarjana linglung. Sarjana linglung. SLI. SLI. Sambungan langsung jarak jauh internasional. Oke, nggak masalah. Nah, memang dari prinsip yang dikemukakan oleh Sartre itu,
itu sebenarnya landasan doang ya. Om akan mengembangkan ke arah yang lebih banyak lagi karena ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang memang ada yang lebih update lagi daripada Sartre itu. Benar-benar. Dia mengatakan bahwa memang orang lain itu yang bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab, kita bertanggung jawab pada diri kita. Tapi berbagai pilihan-pilihan yang kita ambil itu kadang-kadang tergantung pada orang lain. Kenapa dia bisa strong? Karena perilaku orang lain yang katanya tadi ya, tanda kutip ya, jahat semasa SMA. Jadi dia menganggap masa SMA tidak menyenangkan ya. Iya. Masa kuliah juga nggak menyenangkan ternyata. Iya, teman-temannya pada hilang. Jadi yang menyenangkan masa apa? Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh adalah suatu sikap yang paling menyenangkan. Betul. Masa bodoh, sikap yang paling menyenangkan. Kata dia. Karena apa? Karena mendengar kata orang lain termasuk Masa bodoh. termasuk yang menyakitkan ya. Iya. Sangat menyakitkan. Begitu. Dan memang inilah yang biasa terjadi di diri kita. Nah, ini ada penonton bayaran satu lagi baru datang, tapi ke WC dulu kayaknya. Biarin aja. Ya, jadi intinya adalah diri kita lah yang bertanggung jawab itu. Tapi kalau kita mau lanjut lagi bicara lebih lanjut lagi, kita lanjutkan ke bagian yang kedua ya. Jangan kemana teman-teman, ikuti bagian kedua Kautis episode kali ini.